Jumpa lagi Bapak Ibu dengan saya Bapak Arifin. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bukti fisik untuk akreditasi, yaitu tentang Romawi 4 manajemen sekolah. Nah, manajemen sekolah ini ada yaitu rencana kerja sekolah. Nah, rencana kerja sekolah yang kemarin itu sudah saya sampaikan tentang rencana kerja jangka menengahnya. Sekarang rencana kerja tahunannya. Itu termasuk rencana kerja sekolah. Jadi rencana kerja sekolah ada tahunan, ada RKJM, rangka jangka menengah. Kalau tahunan itu tiap tahun, kalau menengah itu 4 tahunan ya. Nah, ini cover, kemudian halaman pengesahan disahkan oleh kepala sekolah, komite, kemudian kalau disahkan oleh dinas pendidikan ya malah lebih bagus. Kemudian ada tim pengembang sekolah. Nah, ini tim pengembang sekolah. Kemudian di sini ada kata pengantar, pre-memori Bapak Ibu tidak perlu dian. Nah, kemudian di daftar isi ini ada latar belakang, landasan hukum, tujuan, manfaat, kemudian karakteristiknya program tahunan sekolah, tahap pengembangan, perumusan dan pengesahan prioritas sekolah. Kemudian ada rencana kerja sekolah ya, ada analisis lingkungan operasional. Nah, ini semua ini mengambil dari RKJM-nya Bapak Ibu ya. Jadi dari rencana kerja jangka menengahnya tadi kan itu 4 tahunan, diambil 1 tahun ya, tahun ini dia diambil 1 tahun ya. Nah, kemudian ini pendahuluan saya grab pre-memori Bapak Ibu ya. Landasan hukum ini pre-memori ya. Tinggal mengambil aja. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload, silakan dimiliki Bapak Ibu untuk disesuaikan dengan masing-masing sekolah. Nah, kemudian tujuan ini Bapak Ibu tinggal menyesuaikan yang ada di RKJM tadi ya. Tujuannya tujuan ini diunduh yaitu untuk tahunannya, kemudian manfaatnya, nah karakteristik sekolah ya, ini juga menyesuaikan dengan yang ada di RKJM-nya ya. Nah, kemudian tahap pengembangannya ini sama, menyesuaikan yang ada di RKJM. Kemudian perumusan RKS ya. Ini sama Bapak Ibu, perumusannya juga menyesuaikan yang ada di RKJM. Bedanya kalau RKJM itu 4 tahunan, kalau RKT itu tahunan. Nah, kemudian pengesahan RKS ya, penyesuaian RKS tidak ada masalah. Lalu rencana kerja sekolah yaitu analisis lingkungan sekolah. Nah, itu juga ada Bapak Ibu di RKJM-nya ada. Kemudian analisis pendidikan sekolah saat ini. Ini tinggal menyesuaikan dengan RKJM. Analisis pendidikan sekolah 1 tahun ke depan lah. Kalau kemarin 4 tahun, sekarang 1 tahun aja Bapak Ibu ya. 1 tahun bagaimana ya? Nih, tidak perlu saya baca satu persatu. Bisa menyesuaikan. Lalu identifikasi tantangan nyata 1 tahun ke depan. Nah, identifikasi tantangan terhadap isi itu tantangannya apa Bapak Ibu? Kondisi pendidikan masa datang seperti apa ya? Nah, ini nanti matangkan di sini Bapak Ibu ya, menyesuaikan. Tentunya tidak sama, tapi nanti menyesuaikan. Lalu standar proses ya, kalau sekarang itu seperti apa, untuk kedepannya nanti seperti apa ya. Nah. Kemudian standar kompetensi lulusan. Jadi ini adalah pembahasan tentang per standar Bapak Ibu. Tentunya ada 8 standar Bapak Ibu ya. Nah, ada 8 standar. Sampai nanti standar penilaian ya. Nah, kemudian ada pengembangan budaya dan lingkungan sekolah. Nah ini budaya dan lingkungan sekolah itu bagaimana? Apakah sekolah ini tidak boleh membuang sampah sembarangan ya? Nah, nanti kedepannya bagaimana warga sekolah sadar tidak buang sampah sembarangan mencapai berapa persen. Kalau tadinya 70%, ini nanti bisa diupayakan mencapai ke 10%. Tadi ada peningkatan 10%. Nah, kemudian sanitasi ya. Nah, kemudian budaya literasi. Nanti masukkan kalau umpama di sekolah
di Bapak Ibu di sini tidak ada ya, ada budaya literasi, mungkin ada, silakan masukkan di sini ya. Nah, selalu dibaca 10 menit sebelum pelajaran dimulai atau 5 menit pelajaran sebelum dimulai, silakan. Lalu tujuan situasional atau sasaran ya, pengembangan standar isi, pengembangan standar proses ini per standar Bapak Ibu ya. Nah, pengembangannya per standar. Jadi silabus yang dikembangkan oleh guru sendiri mencapai 90%. RPP yang dikembangkan oleh guru sendiri mencapai 90%. Nah, ini standar pengembangan ya. Nah, mau masuk 10 besar USN tingkat kabupaten mau aja silakan. Nah, ini pengembangan, tahap pengembangan. Nah, ini masih tahap pengembangan. Nah, sekarang identifikasi unsur-unsur sekolah ya, apa yang memenuhi standar isi tadi. Nah, ada internal, ada eksternal ya. Komponen yang diperlukan untuk melaksanakan sasaran tersebut adalah internal, kompetensi kepala sekolah, kompetensi guru, kompetensi tenaga admin, program pengembangan standar isi, sampras dan fasilitas belajar, proses pembelajaran siswa. Nah, kalau eksternal, komitmen komite, kebijakan dispendik, kebijakan dispendik provinsi, dan kemampuan anwar siswa. Nah, sasaran kedua memenuhi aspek standar proses. Nah, internalnya apa, eksternal apa. Ini per standar Bapak Ibu ya. Nah, per standar. Nah, silakan disesuaikan nantinya Bapak Ibu. Nah, berikutnya yaitu analisis SWOT ya. Nah, ini katakanlah di sini ada komponen atau fungsi dan faktornya, kriteria kesiapannya, kondisi idealnya, kondisi nyatanya seperti apa ya. Di kondisi idealnya semua guru harus memiliki RPP. Nah, kondisi nyatanya yang memiliki RPP masih 70% aja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti untuk kesiapan kedepannya diharapkan 90% itu semua guru sudah memiliki RPP, bahkan 100% guru-guru sudah memiliki RPP. Contoh kecil seperti itu Bapak Ibu. Silakan dilanjutkan. Kemudian sampai ke per standar ini Bapak Ibu ya, per standar ya, per standar. Nah, kemudian dari faktor internal eksternal per komponen, kemudian ada apa, sasaran aspek tanda sarana dan prasarana, ini apa, ini per standar. Silakan per standar Bapak Ibu ya, per standar ya. Silakan nanti di download Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang monitoring, supervisi dan evaluasi ini juga begitu sama. Ini mengacu yang ada di RKJM. Kalau sana 4 tahun diambil yang 1 tahun Bapak Ibu ya. Nah, ini sama di situ ada di RKJM tadi. Nah, kemudian penanggung jawabnya siapa aja ya, disusun Bapak Ibu ya, penanggung jawab. Nah, kemudian jadwal kegiatannya. Nah, di standar isi programnya apa, kegiatannya apa, jadwal kegiatannya jatuh minggu keberapa, bulan apa. Nah, per standar Bapak Ibu ya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Jadi ini di bentuk per standar, nanti kemudian di bawahnya nanti ada lampiran-lampiran ya. Nah, lampiran-lampiran yaitu lampiran tentang apa, kalender pendidikan, kemudian susunan tim pengembang sekolah, kemudian ada apa itu susunan komite, kemudian SK tim pengembang kurikulum dan lain-lain. Silakan masukkan di lampiran. Saya kira itu Bapak dan Ibu untuk pembuatan RKT, dan ini silakan di download dan jangan lupa di subscribe dan share Bapak Ibu, komen sehingga Bapak